Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahir Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Kali ini saya ingin membahas satu tokoh yang viral, yang menggemparkan seluruh Indonesia, yaitu Ibu Cut Fitri yang berasal dari Aceh. Jadi beliau mengemukakan pendapat dan imannya di muka umum bahwa dia sudah berpindah keyakinan, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan menjadi orang Kristen. Jangan, Bu. Biar dulu. Biar berdiri sendiri. Jangan paksa kayak gitu dihukum negara ini. Tenang dulu. Aku tuntas semua. Iya, Bang. Udah, ayo. Itu, Bang. Kami mau ikut. Paksa aku. Paksa gitu. Jangan, ayo deh. Aku tuntut kalian semua. Aku Tuntut mama dulu. Tuntut mama. Mau tuntut mama. Hai Inang, hai mereka paksa lagi aku jadi bukan kah? Inang bu. Tiba Inang kamu kawin deh, hai itu. Suraji. Suraji. Dia satu minit orang. Kabar. Kau minit so. Kau bilang. Kau suami ji. Kita dulu. Adek lo suami ji. Adek lo. Boleh. Adek lo. Boleh kamu buka apa lagi? Selamat kerja. Apa kau udah? Udah ini Benun di mana Benun? Kansel lu ya. Sana sana. Lalu aja. Mana? Anak mau boleh. Ini ada dua aja. Benda dua aja semua. Banyak dua aja sih. Tarik dia sana bisa. Sudah diberkati kok lupa. Dari mana caranya? Tanya sama dia, Bu. Tanya sama dia gimana? Kita nggak bisa kekerasan. Ini di kota Medan. Kita polsek. Suratnya nggak ada orang ini. Surat apa? Enggak. Nggak bisa. Baru saja. Kami mah orang tak hukum. Ada surat kayak begini. Jangan. Belakangan, Mbak. Ini bukan kami paksa. Atas kesadaran dia sendiri. Aku ini. Aku orang tuanya ini. Orang tua saya. Saya nggak rela anak saya masuk Kristen. Saya kepingin balikin anak saya menjadikan umat Islam. Ini anaknya dua-dua. Udah aja. Harapan kami biar bisa kembali lagi adik saya menjadi umat Islam. Tolong pemerintah mengembalikannya supaya bisa membawa pulang adik saya kembali. Saya mohon Bapak Wali Kota Bangsa, saya mohon, sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya, Pak. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain. Dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus, Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang mengikut Yesus. Tuhan Yesus lah yang membawa Pit kemari, Kak. Kakak tahu keluarga kita kayak mana kan, Kak? Kakak tahu kayak mana keluarga kita di sana. Jadi janganlah, Kak. Maafin orang, mohon. Apa salahnya beda agama, Kak? Apa salah agama Kristen? Kenapa kalian keluarga Pit sendiri merebut anak Pit, Kak? Apa kalian senang Pit kayak gini? Menderita Pit tanpa anak. Sampai masuk SMS ini Pit disuruh kembali ke Islam. Kan Pit sudah jelaskan, mau Pit dibunuh pun Pit nggak akan kembali lagi ke situ. Karena keyakinan Pit di sini di Kristen, Kak. Dan maaf semuanya, saya di sini tidak pernah diculik. Saya bahkan pergi sendiri dan tiap minggu saya mengikuti. Saya penasaran
Saya mengikuti tiap minggu pergi ke gereja, apa yang mereka sembah, apa yang mereka ngapain mereka ke sana. Saya pergi sendiri, bahkan Pak Edi pun tidak tahu dia. Saya pergi saat kami video call, ditanyanya ngapain di sana. Saya mengatakan sama dia, aku pengen tahu apa yang kalian sembah. Saya pergi, siapapun yang ajak, siapapun mau pergi ke gereja, saya pun minta mau kemana. Saya tanya mau kemana tiap minggu, kok orang berpakaian dah rapi-rapi. Saya tanya kemana kalian, mau kemana? Dia bilang mau ke gereja. Saya ikutlah, saya mau lihat. Disitulah saya mengikuti dan melihat rumah Tuhan. Dan saya lihat tidak ada mereka sembah patung yang selama ini yang saya kirakan patung yang disembah. Jadi saya mohon keluarga Aceh, bangsa Aceh, orang tua saya juga, keluarga saya, keluarga besar Fitri, maafkan Fitri. Inilah udah jalan Fitri, tolong ikhlaskan, ikhlaskan Fitri. Ini memang udah jalan Fitri, udah pilihan Fitri tanpa paksaan. Saya pikir saudara sudah mulai merenung mengenai peristiwa ini. Dan mungkin nanti setelah ulasan saya ini ada yang pro dan kontra. Namun saya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Saya hanya ingin memenuhi hak saya untuk bebas berpendapat sebagai anak bangsa. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Ibu Fitri benar-benar dipaksa oleh pihak tertentu? Ada 3 hal yang akan saya gunakan untuk memahami kasus ini atau masalah ini, yaitu dengan memakai istilah logika. Yang pertama, kita akan pahami berdasarkan logika paksaan. Ya, sesuai dengan tuduhan tadi bahwa Bu Fitri dipaksa untuk menjadi Kristen atau menjadi pengikut Yesus Kristus. Logika paksaan yang pertama, kalau memang dia benar-benar dipaksa, pasti dia akan berontak. Karena orang yang dipaksa tidak mungkin diam saja. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memaksa pasti akan sembunyi atau melarikan diri. Padahal kita tahu dalam video tadi, orang dekatnya dia maupun orang gereja ikut serta mendampingi pada saat ketemu dengan orang tua Ibu Fitri. Jadi kesimpulannya saya pikir Ibu Fitri tidaklah dipaksa oleh pihak apapun dan siapapun. Karena dia juga sudah mengklarifikasi bahwa dia menjadi Kristen, pengikut Yesus adalah inisiatif sendiri. Kalau bahasa saya menemukan kebenaran, seperti itu. Nah, yang kedua, logika hukum. Nah, bagaimana pandangan hukum mengenai inisiatif Ibu Fitri ini yang memutuskan untuk menjadi Kristen, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya? Kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, saya pernah bahas ini, di dalam pasal 28E ayat 1 mengatakan, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi keputusan Ibu Fitri untuk menjadi Kristen atau mengikut Yesus Kristus itu dilindungi oleh hukum. Dan Bu Fitri memang betul-betul memiliki hak sepenuhnya untuk memutuskan agama yang dianutnya. Saya pikir tindakan keluarga maupun pihak tertentu yang hendak meminta tolong kepada pemerintah, baik itu wali kota dan pihak lainnya untuk membawa Ibu Fitri pulang ke Aceh, ini justru yang tidak tepat. Mengapa? Karena ini bisa menjerumuskan pemerintah menjadi melanggar hukum. Karena berdasarkan konstitusi tadi, Bu Fitri dilindungi karena dia punya hak untuk menentukan kepercayaannya. Dan yang ketiga, logika firman Tuhan. Keputusan Ibu Fitri untuk mengikut Yesus adalah keputusan yang tepat dan sangat baik.
Karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tetap semangat apapun yang terjadi. Karena Bu Fitri menghidupi Alkitab. Tercatat dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri itu berbicara mengenai kedagingan yang harus dilawan. Kedagingan yang dijadikan nomor kesekian. Nomor satu hanya Tuhan. Lalu memikul salib ini berbicara mengenai tantangan-tantangan, mungkin penderitaan dan lain sebagainya. Yang kita harus pikul. Tuhan Yesus sudah mengatakan, barang siapa yang mengikut aku, dia harus siap dibenci, dia harus siap ditolak, dia harus siap dijauhi, bahkan siap kehilangan nyawa. Oleh sebab itu, berbahagialah sekalipun menderita, ditekan dan ditolak, karena iman yang murni, iman yang kuat, iman yang berkualitas tinggi dan tak tergoyahkan, itu lahir dalam penderitaan. Apa nak jadi, jadilah. Yang penting, Yesus Kristus di pihak kita. Dan dia menjamin keselamatan pasti. Kekal selama-lamanya. Amin. Dan saya mengucapkan selamat kepada Ibu Cut Fitri yang sudah memutuskan terima Yesus dengan sepenuh hati. Saya pikir ini adalah awal untuk membuktikan dan menunjukkan iman yang sejati. Saya berharap Bu Fitri mengikut Yesus itu karena Yesus itu sendiri. Karena kalau karena yang lain, saya ragu iman tak tahan uji. Ini saja yang saya bisa bagikan. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth